Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Nasyuatul Laila dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya akan menyampaikan laporan hasil magang 2 di MAN 3 Blitar. Baik, di sini hasil kegiatan magang 2 yaitu terdiri atas yang pertama, hasil telaah kurikulum, yang kedua, telaah strategi pembelajaran, yang ketiga, telaah sistem penilaian, yang keempat, rancangan RPP, yang kelima, pengembangan media pembelajaran, yang keenam, pengembangan bahan ajar, yang ketujuh, pengembangan LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian yang terakhir yaitu pengembangan perangkat penilaian. Baik, saya akan menyampaikan satu persatu mulai dari poin yang pertama. Yang pertama yaitu telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Kurikulum sendiri itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian berdasarkan hasil telaah mahasiswa PPA di MAN 3 Blitar menyimpulkan bahwa komponen-komponen yang dipaparkan sudah sesuai dengan komponen RPP pada umumnya, yang mana meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan kemudian terakhir yaitu penilaian. Jadi kurikulum yang digunakan oleh guru mata pelajaran kelas 10 semester genap di MAN 3 Blitar sudah sesuai dengan komponen-komponen RPP pada umumnya. Kemudian perangkat pembelajaran yang digunakan guru yaitu bisa disebut juga strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian berdasarkan hasil telaah mengenai strategi pembelajaran di kelas 10 semester genap, yaitu menggunakan pendekatan saintifik dengan menerapkan metode pembelajaran seperti ceramah bervariasi, diskusi, role play, number head together, kemudian demonstrasi, penugasan, dan yang terakhir ada tanya jawab. Jadi strategi pembelajaran ini dilakukan oleh guru mata pelajaran bahasa Arab kelas 10 semester genap di MAN 3 Blitar. Kemudian poin selanjutnya yaitu telaah sistem penilaian. Nah, sistem penilaian tersebut, sistem penilaian sendiri yaitu merupakan proses belajar mengajar sebagai proses belajar mengajar dan pengolahan informasi untuk mengukur hasil belajar peserta didik yang tertuang dalam Perkemendikbud nomor 66 tahun 2013. Kemudian berdasarkan hasil telaah mengenai sistem penilaian kelas 10 di MAN 3 Blitar, yaitu meliputi beberapa aspek, yaitu terdiri dari aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Nah, ini tiga aspek yang diterapkan dalam sistem penilaian guru mata pelajaran bahasa Arab kelas 10 semester genap. Yang pertama itu ada aspek sosial. Aspek sosial itu dilaksanakan dengan observasi terhadap peserta didik selama kegiatan belajar mengajar. Jadi selama kegiatan belajar mengajar, guru itu memperhatikan setiap gerak-gerik siswa, meliputi keaktifan, kemudian kerjasama antar kelompok, kemudian fokus. Nah, semua itu dilaksanakan atau diobservasi guru itu selama kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan yaitu dilaksanakan pada akhir pembelajaran menggunakan tes tulis. Jadi guru juga melaksanakan tes tulis sebagai sistem penilaian yang
aspek pengetahuan. Jadi di akhir pembelajaran nanti guru menyiapkan tes tulis, sudah menyiapkan soal dan kisi-kisinya. Kemudian nanti pada akhir pembelajaran dilaksanakan atau dipraktekkan ke peserta didik, disuruh untuk melaksanakan tes tulis. Kemudian yang terakhir ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan itu dilaksanakan pada akhir pembelajaran menggunakan tes unjuk kerja atau praktik. Jadi selama akhir pembelajaran selain ada aspek sosial dan pengetahuan, juga aspek keterampilan, yang mana aspek keterampilan ini untuk mengukur kemampuan keterampilan siswa. Jadi tidak hanya aspek kognitif saja dan aspek sikap, aspek sosial, melainkan aspek keterampilan ini juga penting. Jadi nanti setiap akhir pembelajaran guru itu melaksanakan misalnya sesuai dengan maharo. Misalnya maharo kalam. Jadi nanti siswa diminta untuk mempraktekkan dialog atau hiwar di depan kelas bersama temannya, yaitu merupakan salah satu penilaian dari aspek keterampilan. Jadi setiap maharo itu guru menyiapkan tes keterampilan sendiri-sendiri. Kemudian lanjut pada poin selanjutnya, yaitu rancangan RPP. Nah, RPP sendiri itu ialah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik yang tujuannya untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, komponen-komponen RPP ini itu yang sesuai dengan Perkemendikbud terdiri atas yang pertama identitas sekolah, yang kedua alokasi waktu, kemudian KI, KD, IPK, kemudian materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan yang terakhir media pembelajaran dan sumber belajar. Nah, dalam RPP guru mata pelajaran bahasa Arab kelas 10 semester genap di Matika Militer sudah mencakup komponen-komponen RPP yang sesuai dengan Perkemendikbud. Kemudian poin selanjutnya itu pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan guru di Matika Militer ini khususnya guru mata pelajaran bahasa Arab kelas 10 semester genap, yaitu meliputi LCD, kemudian laptop dan papan tulis, yang mana semua media pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk menunjang atau untuk demi terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang efektif, yang kondusif. Kemudian yang poin selanjutnya pengembangan bahan ajar. Nah, bahan ajar sendiri itu ialah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian bahan ajar yang digunakan guru kelas 10 semester genap di Matika Militer yakni diantaranya buku Durusul Lughatil Arabiyyah kelas 10, kemudian ada kamus bahasa Arab, ada buku nahwu dan lain-lain, yang mana juga semuanya ini untuk pegangan guru mata pelajaran selama kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu pengembangan LKPD, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga tujuannya untuk terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan guru. Nah, guru di Matika Militer ini khususnya guru mata pelajaran bahasa Arab kelas 10 semester genap itu mengembangkan LKPD dengan memuat soal yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Contohnya berupa kumpulan soal pilihan ganda, uraian, soal yang bersifat objektif seperti mencocokkan, kemudian dan lain-lain. Itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda.
Jadi guru itu tidak mensamaratakan. Jadi guru itu harus melihat dalam segi karakteristik siswa. Jadi dalam membuat lembar kerja sekalipun itu guru bisa menyesuaikan antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Kemudian yang dalam pembuatan LKPD tersebut itu guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang mana tujuannya agar siswa dapat lebih memahami materi yang telah diajarkan dan tujuan yang disampaikan. Nah, jadi LKPD yaitu guru lembar kerja peserta didik. Kemudian yang terakhir ada pengembangan perangkat penilaian. Pengembangan perangkat penilaian itu juga terdiri dari 3 aspek, diantaranya aspek sosial atau aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Nah, ini 3 aspek. Maaf ya, ini aspek sikap bukan sosial. Aspek sikap yaitu dilaksanakan dengan observasi terhadap peserta didik selama KBM. Kemudian aspek pengetahuan dilaksanakan pada akhir pembelajaran menggunakan tes tulis. Yang terakhir, aspek keterampilan dilaksanakan pada akhir pembelajaran menggunakan tes unjuk kerja atau praktik. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, ya sama mirip. Intinya guru itu menggunakan 3 aspek penilaian ini. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan dan pengalaman yang telah kami terima selama melaksanakan magang di Mantiga Blitar. Semoga menjadi berkah untuk saya sendiri dan pada para dewan guru dan khususnya sekolah Mantiga Blitar. Sekian dari kami, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.